Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Vinia di Tesalonika. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai berbagai macam fungsi yang ada di Microsoft Excel. Teman-teman boleh pause dulu ya bagian ini, supaya teman-teman bisa membaca mengenai nama-nama fungsi serta kegunaannya, supaya lebih memahami ketika kita akan mengerjakan soal. Langsung saja di sini kita ada latihannya, teman-teman boleh mencobanya ya. Ini merupakan tabel utama dari tabel daftar penjualan mobil CV Aditya Jaya Perkasa untuk periode Desember 2021. Sedangkan di bawahnya ini ada 3 tabel referensi yang menjadi dasar kita untuk mengerjakan rumus-rumus yang nanti akan kita buat di sini. Langsung saja kita lihat, di sini yang pertama ada jenis mobil. Jenis mobil di tabel referensi yang pertama disebutkan kalau dia itu memerlukan kode A, yang dimana kode A di sini merupakan kata yang paling kiri, sehingga kita akan menggunakan fungsi left dan juga VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena di sini datanya berbentuk vertikal, jadi kita menggunakan VLOOKUP. Kalau datanya berbentuk horizontal, kita menggunakan rumus HLOOKUP. Sekarang kita coba ya teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, left, buka kurung, kita klik kode penjualannya, titik koma, karena di sini perlu titik koma, kita lihat ya di rumusnya, titik koma, 2, karena kita memerlukan 2 huruf dari sebelah kiri, dan tutup kurung. Titik koma, di sini perlu tabel array-nya kita blok, yaitu kode jenis mobil dan jenis mobilnya ini kita blok, dan jangan lupa blokannya itu tadi kita lakukan absolute dengan rumus Fn plus F4 supaya dia mengunci. Ini juga Fn plus F4. Lalu titik koma 2 karena kita mengambil 2 kolom yang ada di sini. Lalu titik koma 0 dan tutup kurung, langsung kita enter. Di sini A1 Pajero Sport, benar A1 Pajero Sport. Karena tadi sudah kita absolutkan bagian blok tabel array-nya, ini bisa langsung kita tarik ke bawah melalui titik yang ada di sebelah kanan bawah ya teman-teman. Langsung aja kita tarik. Dan setelahnya ini ada tahun pembelian. Yang dimana tahun pembeliannya ini kita ambil dari kode B. Kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP, tetapi kita menggunakan perpaduan dengan rumus MIT, karena B itu berada di tengah-tengah. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, MIT, buka kurung, kita klik kode penjualannya, lalu titik koma 3, karena huruf B berada di huruf ketiga setelah A. Lalu titik koma 2, karena kita mengambil 2 huruf setelah B. Lalu tutup kurung, titik koma lagi, di sini tabel array. Tabel array-nya kita blok, kode tahun pembelian dan tahun. Lalu kita absolutkan, Fn plus F4 supaya dia tidak bergerak. Fn plus F4. Lalu titik koma 2 karena kita mengambil 2 kolom, lalu titik koma lagi 0. Dan tutup kurung lalu enter. Di sini B2 2018 bisa kita lihat di sini benar ya. B2 itu 2018. Karena sudah diabsolutkan, bisa kita langsung tarik ya sampai ke bawah. Selanjutnya untuk usia mobil kita masih bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik tahun pembeliannya, lalu titik koma, kita disuruh blok tabel array-nya. Kita bisa di sini ya, yang di bold itu merupakan yang perlu kita lakukan. Kita blok dari tahun dan usia mobil. Dan jangan lupa kita absolutkan Fn plus F4, Fn plus F4, lalu titik koma 2 karena kita mengambil 2 kolom, lalu titik koma lagi 0, tutup kurung, enter. 3. 2018 usia mobilnya itu 3 tahun. Di sini benar ya teman-teman.
Karena tadi sudah kita absolutkan, kita tarik lagi sampai ke bawah. Langsung bisa. Untuk metode pembayarannya, kita masih bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik di sini jenis mobilnya, lalu titik koma, tabel array. Tabel array-nya kita blok dari jenis mobil dan metode pembayaran. Dan jangan lupa kita absolutkan, karena akan kita tarik sampai ke bawah. Fn plus F4, Fn plus F4. Lalu, titik koma, 2 karena 2 kolom, lalu titik koma, 0. Tutup kurung dan enter. Di sini disebutkan kalau Pajero Sport itu metode pembayarannya kredit. Dan di sini benar ya teman-teman. Karena sudah kita absolutkan, kita langsung tarik saja sampai ke bawah. Bisa kita cek kalau Fortuner itu menggunakan cash. Di sini benar, Fortuner menggunakan cash. Untuk harga penjualan, bisa kita lihat di sini kalau harga penjualan itu dilihat dari kode C. Yang dimana kode C itu berada di sebelah kanan, jadi kita memerlukan rumus VLOOKUP dan write. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, write, buka kurung, kita klik kode penjualannya, titik koma, 2, karena kita mengambil 2 huruf dari kanan, lalu titik koma, tabel array, di sini disebutkan, tabel array-nya kita blok, ini kode harga mobil dan harga penjualannya. Jangan lupa kita absolutkan karena akan kita tarik Fn plus F4, Fn plus F4, lalu titik koma, 2 karena 2 kolom yang kita ambil dan titik koma 0. Tutup kurung, enter. Bisa kita lihat di sini C1 harganya 275 juta. Benar ya teman-teman, C1 sama dengan 275 juta. Karena tadi sudah kita absolutkan, langsung saja kita tarik ke bawah. Untuk umur garansi, bisa kita lihat di tabel referensi. Di sini yang 8 bulan, jumlahnya ada 3. Maka dari itu, untuk memudahkan kita dalam menulis rumus, kita hanya mengambil yang 7 bulan dan 5 bulan. Rumusnya itu adalah sama dengan if, buka kurung, kita klik jenis mobilnya, sama dengan petik. Di sini disebutkan Innova itu 7. Jadi petik Innova, petik, titik koma, dia akan keluar angka 7. Jadi kita tulis 7. Artinya, jika jenis mobilnya itu adalah Innova, maka dia akan keluar angka 7. Lanjut lagi, kita memasuki rumus if yang kedua. Titik koma, if, buka kurung, kita klik lagi jenis mobilnya, sama dengan petik, di sini dikatakan kalau CRV itu 5 bulan. Petik CRV, petik, titik koma, 5, titik koma, 8. Tutup kurung, enter. Nah, di sini artinya, kalau jenis mobilnya Innova, dia akan keluar 7. Yang kedua, jika jenis mobilnya itu CRV, dia akan keluar 5. Sedangkan di luar dari 2 jenis ini, dia akan keluar angka 8. Benar kan? Di sini Pajero Sport itu 8, karena dia tidak termasuk ke dalam rumus if ini. Langsung saja kita tarik. Selanjutnya, di sini ada persentase pajak. Jika dilihat dari tabel referensi, kita tidak bisa menggunakan rumus VLOOKUP, karena di sini ada umur garansi yang 8 bulan itu jumlahnya ada 3, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan VLOOKUP. Jadi untuk mengerjakannya kita perlu rumus if. Sama dengan if, buka kurung, kita klik jenis mobilnya, sama dengan petik Pajero Sport, petik, titik koma, petik 5%. Nah, ini artinya jika jenis mobilnya itu Pajero Sport, maka dia akan keluar 5%.
Kenapa di sini kita pakai petik di Pajero Sport? Karena Pajero Sport itu berupa huruf. Nah, kenapa di sini walaupun 5% kita gunakan petik? Karena kita akan mengeluarkan 5%, bukan 0,05. Jadi kita perlu petik. Selanjutnya, titik koma lagi, kita masuk ke rumus if yang kedua. If, buka kurung, kita klik lagi jenis mobilnya, sama dengan petik, Fortuner, petik, titik koma, petik lagi 4%, karena disebutkan tadi di tabel referensi 4%, petik, titik koma, masuk rumus if yang ketiga, if, buka kurung, kita klik jenis mobilnya, sama dengan petik Innova, petik, titik koma, petik 3%, petik, titik koma lagi, masuk rumus if yang keempat, buka kurung, jenis mobilnya diklik, lalu sama dengan petik CRV, petik, titik koma, petik lagi 2%, petik, dan rumus if yang terakhir, titik koma, if, buka kurung, kita klik lagi jenis mobilnya, sama dengan petik HRV, petik, titik koma, petik 1%. Petik, baru kita tutup kurung sesuai dengan ada jumlah berapa di sini buka kurungnya. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, enter. Bisa kita lihat di sini Pajero Sport 5%. Benar ya teman-teman, Pajero Sport 5%. Ini bisa langsung kita tarik saja sampai ke bawah. Selanjutnya, nilai pajak. Nilai pajak ini kita peroleh dari persentase pajak dikali dengan harga penjualan. Jadi rumusnya adalah sama dengan persentase pajak dikali, itu lambangnya bintang, lalu diklik persentase pajaknya, enter. Langsung keluar, bisa langsung kita tarik sampai ke bawah. Selanjutnya, di sini ada harga penjualan setelah pajak. Ini rumusnya adalah harga penjualan ditambah dengan nilai pajak. Sama dengan harga penjualan ditambah dengan nilai pajak. Langsung enter dan keluar hasilnya. Bisa langsung kita tarik sampai ke bawah sini. Nah, di sebelah sini saya ada menulis kode A, kode B, kode C untuk kita belajar mengenai fungsi left, right, mid, dan juga concatenate. Nah, di sini mari kita coba dari kode penjualan ya. Sama dengan left, karena kita mulai dari A. Buka kurung, kita klik kode penjualannya, titik koma 2, karena kita mau mengambil kode A1-nya ini. Lalu tutup kurung, enter, A1, benar. Ini bisa langsung kita tarik. Kalau yang B itu menggunakan mid, sama dengan mid, buka kurung, kita klik kode penjualannya, titik koma 3, karena huruf B itu berada di huruf ketiga, dan titik koma 2, karena kita mengambil 2 huruf setelah B. Lalu tutup kurung, enter, B2, dia keluar. Bisa langsung kita tarik sampai ke bawah. Sedangkan yang kode C ini kita menggunakan rumus right, karena dia berada di sebelah kanan. Sama dengan right, buka kurung, kita klik kode penjualannya, lalu titik koma 2. Karena kita menghitung dari sebelah kanan, dia akan mengambil 2 huruf. Enter, dia keluar C1, lalu kita tarik sampai ke bawah. Nah, ini fungsi concatenate kita langsung saja sama dengan concatenate, buka kurung, kita klik satu-satu, kode A, titik koma, kode B, titik koma, kode C, lalu tutup kurung. Nah, dia akan menggabungkan ketiga kode ini. Itulah fungsi concatenate. Langsung saja kita tarik sampai ke bawah.
Selanjutnya di sini ada total harga penjualan setelah pajak. Harga penjualan setelah pajak itu ini, rumusnya kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok ini harga penjualan setelah pajaknya, lalu tutup kurung dan enter. Sedangkan di bawahnya ini kita disuruh mencari total nilai Pajero Sport. Total nilainya itu maksudnya nominalnya dari penjualan hasil Pajero Sport. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus sum if. Ini artinya kita menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Berbeda dengan sum. Kalau sum itu dia langsung menjumlahkan semuanya tanpa kriteria. Ini rumusnya sama dengan sum if, buka kurung, kita blok dulu yang jenis mobilnya ini, lalu kita absolutkan, karena di sini sudah saya warnai, ini artinya menggunakan rumus yang sama. Kita absolutkan dulu Fn plus F4, supaya dia terkunci rumusnya. Lalu titik koma, di sini disebut kriteria. Kriterianya kita di sini kita membutuhkan Pajero Sport. Jadi petik Pajero Sport, petik, titik koma, baru kita blok yang harga penjualan setelah pajaknya ini. Otomatis nanti dia akan mengeluarkan hasil hitung khusus Pajero Sport. Lalu jangan lupa kita absolutkan juga supaya rumusnya ini terkunci. Fn plus F4. Fn plus F4. Lalu tutup kurung dan enter. Di sini keluar 603.750.000. Nah, ini rumusnya bisa langsung kita tarik karena dia ngebloknya itu sama. Langsung kita tarik. Tapi kita ganti dulu kriterianya yang dimana ini dia minta Fortuner. Jadi, untuk cara cepatnya kita langsung ganti aja Pajero Sport-nya ini menjadi Fortuner. Enter. Berbeda kan dia hasilnya karena sudah kita ganti kriterianya. Lanjut lagi yang ini khusus untuk Innova. Enter. Lalu CRV. Dan yang terakhir itu adalah HRV. Setelah itu, di sini ditanyakan mengenai jumlah penjualan Pajero Sport. Ini artinya berapa sih Pajero Sport yang terjual pada bulan Desember? Nah, ini kita menggunakan rumus count if. Artinya, dia menghitung ada berapa sel yang menyebutkan Pajero Sport. Berbeda dengan sum if. Kalau sum if dia itu nominalnya yang dihitung. Sedangkan kalau count if, dia menghitung selnya ada berapa. Jadi rumusnya sama dengan count if, buka kurung, kita blok ini jenis mobilnya, titik koma, petik, Pajero Sport. Petik, lalu tutup kurung. Enter. 2. Di sini benar ya, 2. Nah, kalau mau kita tarik ke bawah, kita perlu absolutkan karena nanti dia pasti hasil yang kita blok ini akan berubah. Jadi kita absolutkan terlebih dahulu yang tadi telah kita cari, Fn plus F4, Fn plus F4, lalu enter. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini dan kita tarik. Dan kita ganti di sini kriterianya menjadi Fortuner. Enter dan keluar hasilnya itu 2. Sedangkan setelahnya ini kita akan mencari mengenai rata-rata harga penjualan setelah pajak. Rumus rata-rata itu sama dengan average, buka kurung, langsung kita blok harga penjualan setelah pajaknya ini. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, setelah ini disuruh mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari harga penjualan setelah pajak. Rumusnya ini, kalau nilai tertinggi dia menggunakan rumus max. Sama dengan max, buka kurung, langsung saja kita blok harga penjualan setelah pajaknya, lalu tutup kurung dan enter. Kalau dia mencari nilai terendah, dia rumusnya min. Sama dengan min, buka kurung, kita blok langsung harga penjualan setelah pajak ini, dan tutup kurung, enter. Dan yang di sini yang terakhir disuruh mencari total harga penjualan.
total harga penjualan ini artinya yang ini ya teman-teman sebelum dikenakan pajak. Nah, ini rumusnya sama dengan yang pertama tadi, yaitu rumusnya adalah sum, karena dia hanya langsung menjumlahkan saja tanpa kriteria tertentu. Jadi, sama dengan sum, buka kurung, langsung kita blok ini saja harga penjualannya, dan tutup kurung, enter. Selesai sudah materi hari ini. Saya harap semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa.